gitu kan. Heeh. Heeh. Jadi menghargai diri sendiri Iya, gitu. penting ya Teh ya Jadi itu kan. karena bener kan kalau orang-orang sekitar tuh yang diperhatiin anak-anak kita kan. Iya, ya kan. Benar-benar. Suami pulang yang pertama kali tanyain anak-anak kan. Benar. Terus kita ngerasa Yang kalau perhatiin kita aku sih, siapa? gitu. Benar-benar. Dia siapa sih gitu. Kalau nggak kita sendiri gitu. Aku ke kamar cuma untuk rebahan sebentar gitu, merem, gitu. Masya Allah. 15 menit. Untuk anak-anakku, kalianlah alasan bunda jadi balik lagi ke rumah. Kalianlah alasan bunda jadi balik lagi ke rumah. Terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oke, kita makan bareng. Kalau misalnya jadi sekarang nih, memang kan anak masih kecil Teh, pasti rasanya satu hari itu nggak berasa ya Teh ya. Tahu-tahu udah sore karena sibuk banget gitu. Nah, kadang kan ibu rumah tangga ini katanya harus ada waktu me time. Itu katanya ya. Saya juga ngerasain lah punya anak tuh rasanya ya Allah kayak dipasung gitu. Nggak bisa kemana-mana. Mau keluar aja susah, apalagi menyusui ya Teh ya. Kemana-mana harus dibawa gitu. Nah, itu sebenarnya waktu me time-nya Teteh sendiri itu seperti apa Teh? Supaya Teteh refresh lagi, seger lagi. Kalau me time kayak self care gitu kan ya? Iya, me time. Bikin kita self healing sendiri lah gimana gitu. Dari setahun ini nih, dari awal-awal memang gitu kalut banget ya, bete ya. Terus kesininya aku pelajarin gitu, ini diri gue ini harus diperhatiin gimana caranya gitu. Saya ternyata aku nemu tiap bangun pagi tuh habis sholat subuh terus langsung mandi itu mandi lebih awal dari biasanya gitu, dari sebelum anak-anak pada bangun itu udah mandi, terus udah skincarean gitu, walaupun nggak kemana-mana tapi udah skincarean, udah nemplokin krim itu udah me time buat aku gitu, udah self-care buat diri aku sendiri. Skincarean, terus dandannya ya cuma minimal karena memang aku nggak bisa dandan juga ya. Itu udah buat aku tuh udah memang me time, udah self-care lah. Udah gitu sarapan pagi, karena nanganin 5 anak tuh butuh perjuangan kan. Bener Gitu, pasti. Kan? Ini sebelum aku nyuapin anak-anak tuh aku sendiri udah sarapan dulu ya. Udah gitu ya paling itu aja sih, drakoran paling ya. Tapi semenjak aku anak 5 jarang sekarang, karena waktu habis ya Teh ya. Cuman dengan Teteh ngasih waktu awal untuk Teteh diri sendiri sebelum anak-anak bangun, nah itu bisa naikin mood Teteh untuk lebih baik kan satu harinya ya. Oke. Skincarean sih. Skincare ya. Jadi skincare Pak Arif harus terus didukung. Iya. Terus kalau malam-malam nih mau tidur misalnya, aku tuh wangi-wangiin diri sendiri gitu. Kayak pakai skincare kan, biasalah krim malam gitu. Terus diri sendiri. Dan untuk diri sendiri ya misalnya niatnya memang untuk suami ya, cuman kalau suami tidak, maksudnya kan dia kerja juga, ya udahlah aku ngaca pun dengan gitu udah impress myself gitu. Begitu suami kerja udah wangi, udah cantik lah intinya gitu ya. Mau tidur wangi cantik juga gitu kan. Jadi menghargai diri sendiri gitu. Penting ya Teh ya itu kan. Karena bener kan kalau orang-orang sekitar tuh yang diperhatiin anak-anak kita kan. Iya kan. Benar-benar. Suami pulang yang pertama kali tanyain anak-anak kan. Benar. Terus kita ngerasa yang perhatiin kita siapa? Gitu. Benar-benar siapa sih gitu. Kalau nggak kita sendiri gitu. Ya suami pastilah. Cuman nggak full 100% lah ya. Karena udah terbeli sama anak juga kan. Pekerjaan juga kan. Me time-nya paling itu. Kalau dulu bisa hangout, oke lah, syukur. Kalau sekarang kan lagi corona gini nggak kemana-mana kan. Iya benar. Banyak hal yang, dan anak lebih butuhin kita lah Teh ya. Mungkin egonya itu, seorang ibu tuh luar biasanya karena
dia bisa mengenyampingkan ego. Kalau mungkin suami bisa keluar, bisa ngobrol sama temennya walaupun dalam hal pekerjaan, tapi setidaknya dia ketemu orang gitu. Nah, yang bikin kita tambah bete itu karena kita kan terkungkung aja di rumah Teh, dan ngurusin kerjaan yang sama setiap harinya, ya kan Teh? Yang bikin kita bosan adalah pekerjaan ini berlanjut terus setiap hari. Gitu. Apalagi kalau punya anak kecil kan lagi makan tiba-tiba mama kamar mandi. Tapi kita lanjut makan lagi. Apalagi anaknya yang bayi 3 kan Teh, tuh bisa repot lah. Nah kadang nih ada beberapa ibu yang apa ya, mungkin menganggap dirinya tuh ya tadi tidak mencari bahwa apa sih yang aku suka, apa sih yang bisa bikin aku ngerasa happy. Akhirnya setiap hari muncullah rasa emosi itu Teh. Karena sama anak-anak marah, sama anak-anak akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bisa melukai hati si anak itu. Teteh mungkin ada tips lagi nggak sih untuk menahan rasa emosi karena kita capek? Sebenarnya bukan karena kita benci sama anak, tapi karena kita capek lelah yang luar biasa. Akhirnya anaknya bikin perkara, emosinya ke anak gitu. Gimana sih Teh cara kita supaya nggak emosi gitu? Apalagi ini 5 orang anak. Ini kalau aku sebenarnya bukan super mom ya. Oke. Tuh, aku tuh nggak belajar untuk ini ya. Tapi mungkin aku beruntung karena orang-orang sekitarku ini pada support, termasuk ya dari suami, terus keluarga, orang tua, terus alhamdulillah aku masih ada pengasuh gitu kan. Yang pertama itu support dari orang-orang terdekat. Itu memang perlu, dan yang bikin kita waras tuh mereka sebenarnya. Benar. Terus kalau berdoa ya selalu lah ya, sebelum kita sebelum kita emosi juga kita udah berdoa dulu ya. Ya Allah tolonglah kita. Tolong aku hari ini. Sebelum memulai itu, ya Allah tolonglah aku hari ini. Jadikanlah anakku soleh, mau makan. Masya Allah, ternyata jadi ibu rumah tangga tantangannya memang Masya Allah ya. Itu memang butuh support dari orang sekitar itu memang. Terus yang keduanya juga ya kitanya yang apa ya, itu tadi me time atau kita emosi nih. Kita butuh waktu ya minimal 15 atau 30 menit lah. Aku pun anak misalnya nangis nih, aku biarin aja dulu. Daripada kita marah ya. Ya, aku ke kamar cuma untuk rebahan sebentar gitu, merem gitu. Masya Allah. 15 menit lah gitu. Anak nangis ya, aku juga ngeliat lah, oke lah ada orang di rumah gitu yang bisa nanganin dulu gitu. Terus sebentar, atau sekedar sama kakaknya dulu lah gitu. Aku rebahan gitu. Tenangin diri dulu ya. Jadi karena, gimana? Karena pernah aku anak nangis, anak ya, kesel sama anak, numpahinnya ke anak gitu. Jadinya pakai fisik kan? Iya, karena kita nggak bisa nahan gitu. Bukan maksudnya benci sebenarnya kan? Kalau nggak pakai fisik ya pakai agak nada tinggi sedikit. Ada nggak sih Teh momen yang bikin Teteh sampai sekarang, aduh aku nyesel deh pernah gini sama anakku gitu, pernah sampai marah sampai segini ya? Pernah lah, apalagi sekarang 2 anak lagi PJJ kan tahu sendiri. Kadang dulu tuh kita mikir orang tua kita jahat ya, maksudnya kayak mama marah gitu. Tapi begitu kita jadi orang tua kita tahu loh, ternyata bukan marah, tapi bukan marah benci gitu, tapi marah yang gimana sih mama ini banyak yang harus dikerjain gitu, susah untuk diri gitu ya Teh ya. Pernah, sering banget, apalagi anak 2 lagi PJJ, terus yang ketiga ini kan si Zafir ini makannya lagi susah kan, itu kan emosi banget gitu. Nah, Teteh kan pernah story tuh katanya apa sih omongan orang tuh tentang apa anak susah makan. Nah, sebetulnya ada pengaruhnya besar nggak sih Teh omongan dari orang-orang tentang anak, misalnya kayak anaknya kok kurusan, anaknya kok begini begitu gitu. Berpengaruh nggak sih sama ibu sebetulnya, sama hati seorang ibu? Iya, pengaruh lah, itu
bikin, kok ngerasa bersalah ya kitanya, ngerasa ini anak diurus apa sama mamanya gitu. Tapi kan sebenarnya bukan itu, anak kurus itu kan bukan karena nggak dikasih makan sama mamanya, bukan. Mamanya udah justru udah putus asa gitu. Ini anak mau dikasih makan apa lagi gitu, justru yang sampai pada akhirnya udahlah pasrah aja nih, anak mau makan apa aja bangga gitu. Yang penting ada yang masuk, udah sampai ke tahap itu gitu. Karena memang anaknya memang nggak mau makan kan. Tapi kan yang penting susu mau ya Teh ya, susu masih mau ya. Mau ya. Orang tua tuh kadang-kadang udah sampai ke konsul dokter hasilnya sama aja kan. Sedih juga sebelum orang lain yang bilang anak kita kurus kan, kita sendirinya ya udah pasti udah sadar. Udah dalam hati aku sendiri juga, ya Allah nih anakku udah kurus banget gitu. Sedih gitu, apalagi orang ngomong gitu langsung, itu tambah oh my god, gue tuh emak yang gimana gitu, lihat anak orang udah lihat anak orang bayinya anaknya gede-gede gitu. Nah kita terus kan jadinya kecil gitu hati kitanya gitu. Sebaiknya nggak perlu ya kita untuk komentarin hal-hal seperti itu ya, terutama physically seorang anak. Misalnya anaknya kulitnya hitam lah atau apa gitu kan, sebaiknya kita punya ini ya rem sendiri ya untuk nggak bahkan masalah melahirkan sesar sama normal pun sampai sekarang kan masih jadi jadi tanggapan yang beda-beda. Ya, gimana Teh? Lahiran sesar juga kayaknya susah. Ini apa sih? Sama ya? Sama Tapi banget udah rasain sakitnya. udah rasain dua-duanya. Sama-sama oh my god gitu. Jadi yang normal sakit awalnya kan. Tapi kalau yang sesar sakitnya itu luar biasa dong. Setelahnya. Masya Allah. Tapi sampai sekarang masih sakit. Bikin kapok loh aku loh. Oh. Sampai kapok aku nggak mau lagi deh, udah stop. Masih inget gitu rasanya lahirin sesar tuh lebih deh. Lebih ya justru ya. Itu Teteh pemulihannya lama waktu habis sesar. Lama itu. Lama. Kayak sama aja dia, normal sama yang sesar sama aja ya. Mau normal mau sesar sama-sama perjuangan seorang ibu, dan perjuangannya nggak nyampe situ sebenarnya ya Teh. Ternyata pas menyusui perjuangan lagi, pas melahirkan membesarkan itu perjuangan lagi juga. Oke Teh, ada 2 pertanyaan terakhir buat Teteh. Kasihan juga Teteh mau istirahat. Ini ada kalimat nggak buat anak-anak Teh? Mungkin harapan atau gimana lah ke kakak untuk adek, nanti kan aku tampilin di YouTube. Suatu saat mungkin mereka searching sendiri, oh ini mama aku gitu, dengan apa yang sudah mamaku perbuat untuk membesarkan mereka gitu. Ada nggak kalimat yang mau Teteh sampaikan buat anak-anak? Untuk anak-anak itu, kalau anak kalian adik kakak gitu. Kalau adik kakak itu wajar lah berantem ya, tapi harus cepet-cepet baikan. Kalian berantem adik kakak itu memang oke lah. Karena kalau berantem kan mereka kan sudah kenal ya, nggak mungkin ngajak berantem sama orang yang nggak dikenal gitu. Tapi cepatlah baikan, karena layaknya di kakak harusnya saling tolong menolong, saling menyayangi gitu kan. Sibling rivalry pasti ada lah ya di adik kakak. Tapi ya itu tadi, segera baikan gitu. Baikan lagi, itu aja sih. Untuk anak-anakku, kalianlah tempat kalian, alasan kalianlah alasan bunda jadi balik lagi ke rumah. Subhanallah, aku merinding loh Teh dengarnya. Semoga jadi berkah barokah ya Teh ya, kembali ke rumah, mengurus anak, insya Allah ada hal yang lebih nanti yang akan dikasih oleh Allah SWT. Oke Teh, pertanyaan terakhir Teh, karena kita sekarang merasakan perjuangan dari ibu kita. Mohon maaf Ibu Teteh masih ada? Ada. Ya, alhamdulillah. Jadi apa sih yang mau Teteh sampaikan ke mama gitu? Karena aku ngerasain ya dulu suka bandel, suka ngelawan gitu ya. Begitu udah punya anak, terus sekarang jauhan sama orang tua, ya Allah rasanya, gitu. Perjuangan mama seperti ini. Apa yang mau Teteh sampaikan? Aduh. Speechless, nggak tahu gimana ya, nggak bisa balesnya deh. My mom, I love you so much. Aku nggak bisa balas, beneran deh. Sampai sekarang pun mamaku tuh yang antar
antar jemput, aku antar kemana-mana, terus nggak bisa nganterin cucunya itu ke rumah sakit lah, kemana lah. Ya udah sering direpotin. I love you so much, Mom. Doa aku nggak bisa, udah deh nggak bisa ngebales. Iya ya Teh ya. Jadi kita terbuka pada saat kita sudah merasakan di posisi mereka. Pada saat sudah di posisi mereka, Masya Allah dosa kita banyak sekali dulu ya. Aduh, jadi terharu. Malam-malam nangis nih. Baru kerasa, oh ternyata yang dulu emakku ini baru kerasa sekarang ya. Oh iya ya gitu. Oh ternyata begini. Oh ternyata dulu mamaku begini tuh karena ini ya. Oh gitu. Iya, dan ketika di rumah anak kecil apalagi anaknya banyak, kita harus melawan ego kita tiap hari ya Teh ya. Itu perjuangan tiap hari memang. Aduh udah pastilah. Oke, Teteh, terima kasih banyak. Ya Allah, salam buat Mas Arif ya. Sama anak-anak, sehat selalu, tetap jadi strong mom, pokoknya kita harus kuat lah ya Teh. Saling menguatkan, saling support, pokoknya yang penting sehat dan selalu bahagia ya Teh ya. Terima kasih atas inspirasinya malam ini. Makasih Teteh ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Teteh.